Perhatikan kondisi di pasar, Mbak ya. Memang beberapa hari terakhir ini isu tapering off ini muncul kembali, walaupun isu ini pernah dimunculkan di akhir tahun kemarin atau di awal tahun ini. Memang dilema di Amerika sendiri, masalah pertumbuhan ekonomi di sana ini untuk pemulihannya mereka harus effort sebegitu besar dan antisipasi potensi-potensi yang ada di sana akhirnya tapering off ini yang pernah mereka lakukan di tahun 2013 ini kemungkinan akan mereka ambil. Nah, masalahnya kapannya itu kita masih tunggu dan di pihak The Fed sendiri ini belum menunjukkan suatu kejelasan yang pasti walaupun sinyal-sinyal selalu mereka utarakan ke global market ya termasuk sampai di Indonesia sekarang ini. Baik, kalau kita berkaca pada pendapat-pendapat para ekonom begitu ya, semakin meragukan juga kalau mungkin akan terjadi taper tantrum seperti di 2013. Kalau menurut Anda risikonya sebesar apa sih di tahun ini? Ya, kalau menurut saya memang tidak menutup kemungkinan mereka melakukan itu. Kenapa? Karena ekonomi Amerika memang selayaknya akan tumbuh setelah memang krisis maupun pandemik ini melanda. Pastinya mereka akan lebih mendorong ekonomi di sana, membuat pertumbuhan di sana dengan cara apa? Salah satunya dengan mereka mengurangi bank sentral mereka mengurangi, membatasi pembelian aset-aset berharga termasuk obligasi di sana gitu. Dengan pengurangan itu memang berpotensi sebagian dana asing ya, dana di global market ini balik masuk ke Amerika karena potensi gain maupun potensi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik di sana setelah memang mereka meyakini itu akan menarik dana-dana di pasar di emerging market termasuk Indonesia. Sehingga memang kepemilikan asing kemungkinan juga akan bisa berkurang di sini dan itu bisa biasanya seperti beberapa tahun terakhir ini membuat pasar domestik kita juga bergejolak seperti itu. Baik, kalau dibandingkan dengan di 2013, seperti apa sih kondisi stabilitas pasar surat utang kita di tahun ini? Ya, kalau kita lihat memang likuiditas pasar kita beberapa tahun terakhir ini jauh lebih baik dan ini akhirnya mendukung likuiditas dan sehatnya pasar kita. Apalagi kita lihat setelah pandemi kemarin pasar kita sangat terguncang dengan keluarnya investor asing lebih dari 100 triliun dalam waktu yang relatif tidak lama, 1-2 bulan kemarin keluarnya kita sangat bisa merasakannya, bahkan yield 10 tahun kita di atas 8% waktu itu. Cuma setelah 2 bulan recovery yang dilakukan pasar kita cukup signifikan dan itu didukung dengan domestic investor kita, terutama perbankan kita sendiri yang menjadi tuan rumah di pasar kita. Sehingga kita lihat penguatan pasar terus berlanjut bahkan sampai saat ini. Bahkan kita lihat yield kita di awal tahun kemarin lebih rendah dibandingkan sebelum ada pandemik. Dan itu didorong dengan likuiditas yang baik oleh domestic investor kita sendiri gitu. Dan itu menunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di pasar kita. Kepemilikan asing di kita memang sebelum pandemik relatif cukup tinggi, antara 38 sampai 40% rata-rata kepemilikan asing di kita. Tapi sekarang memang dengan meluarnya mereka dari pasar kita tahun kemarin, kepemilikan mereka sekarang kalau kita lihat sekitar 22-23% kepemilikan asing di kita. Tapi kita lihat pasar kita terbukti bisa terus menguat dan cukup stabil ya, dan berarti kekuatan pasar, daya tarik pasar masih menjadi pilihan bagi domestic investor untuk masuk di kita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.